Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rida Sarina Fahira dengan NIM 666121018 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai visi, misi, tujuan, metode SMART, metode EVAS dan IFAS pada PT PLN. Di Indonesia, pengadaan tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernama PLN atau Perusahaan Listrik Negara. PLN merupakan bagian dari perusahaan perseroan di bawah Kementerian BUMN. PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.553 MW. PT PLN Persero memiliki visi misi sebagai berikut. Visi diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Lalu misinya yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Penerapan visi misi PLN juga dapat dilihat dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, pelayanan energi yang andal dan terjangkau. PLN terus mengembangkan jaringan listrik dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada agar masyarakat dapat memperoleh layanan listrik yang andal dan terjangkau. Yang kedua, bisnis energi yang berkelanjutan. PLN mengembangkan teknologi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasional. PLN melakukan peningkatan efisiensi operasional melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan bisnis energi. Yang keempat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. PLN melakukan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat menghadapi tantangan bisnis energi yang semakin kompleks. Penerapannya, visi misi PLN memberikan arahan dan fokus dalam pengembangan bisnis energi yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambahan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan visi dan misi tersebut juga dapat membantu PLN dalam mencapai tujuan SMART yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuannya PLN adalah untuk menyelenggarakan usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Penerapan tujuan PLN terlihat dalam berbagai hal, antara lain yang pertama itu meningkatkan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik. PLN berusaha untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik melalui pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta pemeliharaan yang teratur pada infrastruktur kelistrikan yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. PLN melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional dalam pengadaan, distribusi, dan pelayanan listrik sehingga biaya produksi listrik dapat ditekan dan harga jual listrik tetap terjangkau. Yang ketiga, mengembangkan energi baru dan terbarukan. PLN terus mengembangkan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang keempat, menjaga keuntungan perusahaan. PLN berusaha untuk menjaga keuntungan perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta mengoptimalkan potensi pasar dalam menghadapi persaingan di industri energi. Yang kelima, menjaga kepuasan pelanggan. PLN berusaha untuk menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima dan memenuhi kebutuhan energi listrik pelanggan. Dalam penerapannya, tujuan PLN memberikan arahan dan fokus dalam mengembangkan bisnis energi yang berkelanjutan, serta memberikan pelayanan listrik yang andal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut dapat membantu PLN dalam mencapai tujuan SMART yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mewujudkan visi misi perusahaan yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis energi yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada analisis SMART.
Analisis SMART adalah alat yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam merencanakan tujuan dan mengukur kesuksesan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada spesifik. Tujuan yang diinginkan harus spesifik dan jelas. Contohnya tujuan yang spesifik untuk PLN adalah meningkatkan jumlah pelanggan listrik di seluruh Indonesia, lalu juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua ada measurable atau terukur. Tujuan yang diinginkan harus dapat diukur dan dinilai apakah telah berhasil atau belum. Contoh tujuan yang terukur untuk PLN adalah menambah jumlah pelanggan listrik sebesar 10% setiap tahun, meningkatkan efisiensi operasional sebesar 15% dalam 2 tahun, dan menurunkan ketergantungan pada energi fosil sebesar 20% dalam 5 tahun. Lalu yang ketiga ada achievable atau dapat dicapai. Tujuan yang diinginkan harus dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Contoh tujuan yang dapat dicapai untuk PLN adalah meningkatkan jumlah pelanggan listrik dengan memperluas jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau, meningkatkan efisiensi operasional dengan melakukan peningkatan infrastruktur dan pelatihan karyawan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengembangkan sumber daya energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada relevan atau relevan. Tujuan yang diinginkan harus relevan dengan visi misi perusahaan serta lingkungan bisnis yang ada. Contoh tujuan yang relevan untuk PLN adalah meningkatkan pelayanan listrik bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan efisiensi operasional untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, serta mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil. Yang kelima ada time bound atau waktu terbatas. Tujuan yang diinginkan harus memiliki batasan waktu yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh tujuan yang memiliki waktu terbatas untuk PLN adalah menambahkan jumlah pelanggan listrik sebesar 10% setiap tahun dalam waktu 5 tahun, meningkatkan efisiensi operasional sebesar 15% dalam 2 tahun, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil sebesar 20% dalam 5 tahun. Berdasarkan analisis SMART tersebut, PLN memiliki tujuan yang spesifik dan terukur dengan sumber daya dan kemampuan yang memadai. Tujuan perusahaan juga relevan dengan visi misi perusahaan serta lingkungan bisnis yang ada. Selain itu, PLN juga memiliki batasan waktu yang jelas dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat dan fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, IFAS. Analisis IFAS. IFAS adalah salah satu alat analisis strategi bisnis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Faktor internal. Yang pertama, infrastruktur yang luas dan tersebar. PLN memiliki infrastruktur yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia yang dapat membantu perusahaan dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, karyawan yang kompeten dan berpengalaman. PLN memiliki karyawan yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang listrik yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas operasional. Yang ketiga, kapasitas keuangan yang kuat. PLN memiliki kapasitas keuangan yang kuat yang dapat membantu perusahaan dalam memperluas infrastruktur dan meningkatkan investasi pada teknologi informasi dan komunikasi. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, regulasi yang ketat dari pemerintah. PLN harus mematuhi regulasi yang ketat dari pemerintah dalam hal tarif listrik, sumber daya energi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, persaingan yang ketat dari perusahaan listrik swasta. PLN bersaing dengan perusahaan listrik swasta yang semakin banyak di Indonesia yang dapat mempengaruhi pasar dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi harga energi. PLN harus menghadapi fluktuasi harga energi, terutama dalam impor bahan bakar minyak atau BBM dan gas, yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan laba perusahaan. Berdasarkan analisis IFAS tersebut, dapat dilihat bahwa PLN memiliki beberapa faktor internal yang kuat seperti infrastruktur yang luas, karyawan yang kompeten, dan kapasitas keuangan yang kuat. Namun perusahaan juga harus menghadapi beberapa faktor eksternal yang sulit, seperti regulasi yang ketat dari pemerintah, persaingan yang ketat dari perusahaan listrik swasta, dan fluktuasi harga energi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, PLN dapat memanfaatkan kekuatan internalnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan investasi pada TIK. Selain itu, PLN juga harus terus mengembangkan strategi bisnis yang tepat dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat.
Baik, selanjutnya analisis EVAS atau External Factor Analysis Summary adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Berikut ini adalah analisis EVAS untuk perusahaan PLN. Yang pertama, faktor positif. Regulasi pemerintah yang kuat dan mendukung, kebijakan pemerintah yang mengembangkan energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kebutuhan energi yang terus meningkat, peningkatan investasi dalam industri energi. Yang kedua, faktor negatif. Persaingan yang semakin ketat dalam industri energi, teknologi baru yang memungkinkan energi terbarukan untuk menjadi lebih terjangkau dan efisien, keterbatasan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik, ketidakpastian ekonomi dan global dan nasional, dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil yang semakin besar. Dari analisis EVAS tersebut dapat dilihat bahwa PLN memiliki beberapa faktor positif yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja perusahaan, seperti regulasi pemerintah yang kuat dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Namun PLN juga dihadangkan pada beberapa faktor negatif seperti persaingan yang semakin ketat, teknologi baru yang berkembang pesat, dan dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil yang semakin besar. Untuk mengatasi faktor-faktor negatif tersebut, PLN perlu meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan suatu sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemerintah untuk memperoleh dukungan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selain itu, PLN juga perlu mengoptimalkan efisiensi operasional dan manajemen risiko agar dapat memitigasi dampak dari ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.